Dalam video yang viral, oknum anggota Polwan yang membuat keributan di rumah Windu Hasibuan itu berinisial Bribka DA dan suaminya, serta puluhan orang yang diduga preman. Keributan diduga dipicu akibat suami DA dilaporkan oleh kakak kandung Windu Hasibuan ke Polres Tebing Tinggi terkait kasus dugaan penipuan calon siswa Bintara Polri. Menurut Windu Hasibuan, intimidasi terhadap keluarganya telah terjadi 2 kali. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi dan saat ini kasusnya sedang ditangani Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Kalau saya duga, suami dari Bribka Lila sudah ditetapkan dari tersangka di laporan kakak saya di Polres Tebing Tinggi. Kasus penipuan dan penggelapan penerimaan casis yang mana kakak saya memberikan uang 350 juta yang dikatakan oleh saudara Kuning bahkan bisa memasukkan kemanaan saya menjadi Bintara Polri. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono membenarkan bahwa Polres Tebing Tinggi telah menerima laporan dari suami terkait keributan yang dilakukan oleh oknum Polwan berinisial DA. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Hari kelima banjir rob masih menggenangi sejumlah titik di Jakarta Utara. Pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi memastikan jajarannya siap siaga menangani banjir rob yang diduga diperparah akibat belum rampungnya pembangunan tanggul pantai. Banjir rob masih terjadi di sejumlah titik di perlintasan JIS, Sunter, Jakarta Utara. Ketinggian air sekitar 10 hingga 15 cm yang terpantau menggenangi sekitar pintu kereta api. Tim gabungan dari Dinas Perhubungan PPSU turut mengatur arus lalu lintas serta mengumpulkan batu di dalam karung guna menghambat gelombang air dampak dari banjirop. Akibat genangan, kecepatan kereta api terpaksa diperlambat dengan kecepatan 5 km per jam untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Menanggapi banjirop yang terjadi di Jakarta 5 hari terakhir, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengungkapkan selain cuaca buruk penyebab utama terjadinya banjirop karena adanya pembangunan tanggul pantai yang belum rampung. Proyek pembangunan tanggul tersebut baru terrealisasi sepanjang 22,9 km dan masih tersisa sekitar 16,1 km yang belum selesai dibangun. Adapun beberapa wilayah yang belum terbangun tanggul antara lain di Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Kali Belencong. Tanggul pantai yang harus dibangun kurang lebih adalah sepanjang 39 km. Nah, yang sudah terbangun dengan katakanlah melalui oleh Kementerian PU sudah 14,7 km dan Pemprov DKI ada 8,2. Tapi yang belum terbangun cukup panjang, kurang lebih sekitar 16,1 km. Ini yang kemudian nanti kita lihat satu persatu. Nah, ada di beberapa titik yang tanggul pantainya itu belum terbangun, yang ini selalu kemudian andai kata terjadi pasang menjadi rob. Teguh memastikan jajarannya siap siaga dalam menangani banjirop. Video pengeroyokan seorang pria oleh 5 orang pemuda di Kota Tegal, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video itu korban dipukuli 5 orang dengan tangan terikat rantai yang dikaitkan di sebuah pohon. Inilah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria yang diikat dengan rantai di sebuah pohon lalu dikeroyok 5 orang pemuda. Bahkan sebelum dipukul, salah seorang pelaku sempat berkata-kata menantang yang sengaja direkam sambil menunjukkan jari telunjuknya. Setelah itu, pria tersebut menjambak rambut korban dan memukuli kepala dan leher korban hingga terdengar suara pukulan.
Aksi pengeroyokan yang viral di media sosial ini membuat polisi bergerak cepat mengamankan para pelaku pengeroyokan yang dilakukan di wilayah Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat. Korban berinisial MAA berusia 26 tahun, seorang warga Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sementara pelaku berjumlah 5 orang telah ditangkap oleh polisi. Kelima pelaku yang diamankan yakni KRN, RAK, NS, MFI, dan satu pelaku masih di bawah umur berinisial FBS. Motif aksi pengeroyokan berawal dari pemberian uang muka sebesar 1 juta rupiah kepada korban untuk berangkat melaut. Namun korban mengingkarinya dan tidak mengembalikan uang muka yang diberikan pelaku. Korban lalu dicari dan diculik, dinaikkan ke dalam mobil, lalu selanjutnya dianiaya di sebuah objek wisata pantai di Kota Tegal. Pelaku ini jengkel karena uang yang diutang oleh pelaku ini kan tidak dikembalikan. Itu aja. Tidak ada motif lain, hanya dia bon kemudian diminta dikembalikan. Kan dia mau jadi ABK itu. Korban Korban mau jadi ABK, tanggal 2. Jadi pada saat mau berangkat, dia tidak jadi berangkat. Sehingga ditagih, saat itu dia sudah punya uang. Pelaku jengkel, kemudian ya melakukan. berapa nih nominalnya? Jumlah uang sekitar 1 juta. Akibat perbuatannya, kelima tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres setempat dan diancam kurungan lebih dari 5 tahun penjara. Pemirsa, aksi pungutan liar tiket masuk ke lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur dikeluhkan para wisatawan yang datang. Boleh pengenaan lo ya? Baik mau bayar aku. Aku nak kene kon bayar, nak kon bayar ya apa? Soal sampean katene ono ijen, kono ono ijen, kene ono peraturan perprese, ono kono ono perprese. Kita nggak tahu apa-apa. Dalam video yang viral, seorang pemandu wisatawan mancanegara protes karena ia diminta harus membayar tiket masuk hingga 3 kali dengan total Rp150.000 per orang. Pungutan liar ini dilakukan oleh oknum pengelola wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Setelah terjadi perdebatan, rombongan wisatawan mancanegara itu akhirnya diperbolehkan masuk ke area wisata air terjun Tumpak Sewu. Tidak hanya menyasar wisatawan mancanegara, aksi dugaan pungli tiket wisata ini juga dikeluhkan sejumlah wisatawan lokal. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berjanji akan segera menertibkan sejumlah oknum pengelola lokasi wisata air terjun tersebut. Wisata Tumpak Sewu atau Coban Sewu ini ada 1 tiket, ya adanya 1 tiket. Tetap kami lakukan koordinasi dan kami sudah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harapan kami ini tentu untuk kenyamanan wisatawan. Jadi tidak ada lagi yang komplain terkait dengan penarikan tiket. Untuk yang di wilayah Kabupaten Lumajang akan kami selesaikan dan kami akan panggil pengelola dan kepala desa. Sementara itu, wisata air terjun Tumpak Sewu menjadi primadona bagi wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki panorama alam yang menakjubkan. Wisata bertaraf internasional ini dikelola oleh kelompok sadar wisata desa setempat yang dibina oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Pemirsa, 2 orang tewas dan seorang luka-luka akibat tertimpa tembok pembatas di salah satu SPBU di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Inilah rekaman CCTV yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Detik-detik terjadinya tembok pembatas yang roboh. Dalam rekaman CCTV itu, 2 orang anak bernama Muslimah dan Ika serta ibunya Nuraimah menjadi korban. Naas, 2 anak itu tewas di tempat, sedangkan sang ibu mengalami luka-luka. Guna penyidikan lebih lanjut, kasus ini ditangani pihak kepolisian setempat.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi D8. Di Kairo, Presiden turut dijadwalkan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir. Saat tiba di Bandara Internasional Kairo, Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Produksi Militer Mesir, Maijen Muhammad Salah, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Hasan El-Shemi, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo, Kolonel Dafris Desyafrudin. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama ke Mesir sejak tahun 2013. Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing Aid D8 yang merupakan forum kerjasama ekonomi 8 negara yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah serah terima jabatan Ketua D8 dari Mesir kepada Indonesia sebagai Ketua D8 pada tahun 2026 mendatang. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang. Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Kairo, Mesir pada Selasa siang kemarin. Turut mendampingi Presiden ke Mesir, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dituduh mencuri, seorang santri dibakar hidup-hidup. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, seorang wanita terseret saat mempertahankan sepeda motornya yang dicuri di Jalan Kebantenan 3, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah terseret sejauh 500 meter, korban berinisial W menderita luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Wanita berusia 20 tahun itu berusaha mempertahankan sepeda motornya yang dicuri dengan memegang bagian belakang motornya. Namun, pelaku memacu motor dengan kecepatan tinggi hingga korban terseret sejauh 500 meter. Rekan kerja korban Iren menyayangkan warga sekitar hanya melihat kejadian tersebut dan tidak berusaha menolong korban dan mengejar pencuri motor. Saya udah lihat itu ada malingnya lagi mundurin motornya si korban. Nah akhirnya motornya mundur, saya langsung teriak, itu apa namanya motornya, saya bilang gitu, motornya Wika, saya bilang gitu. Akhirnya kita berdua lari sekencang-kencangnya, udah dapat nih mas motornya. Pas habis dapat motornya, si maling itu langsung ngegas kenceng. Saya lari ke tengah jalan, saya teriak maling kayak ke tengah jalan. Maksud saya tuh biar jadi pusat perhatian, tapi ternyata udah nggak ada yang nolongin saya. Di situ ada bengkel, juga ada orang-orang banyak ngeliat saya lari, cuma diliatin doang. Saya udah lari kenceng ngomong maling, nggak ada yang peduliin. Kasus curanmor ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pemirsa, berawal dari lelucon di media sosial, 3 orang pemuda di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung memaksa seorang remaja berkebutuhan khusus untuk menyantap daging kepala musang yang telah dimasak. Video perundungan tersebut pun viral di jagat dunia maya. Petugas kepolisian pun telah menangkap seluruh pelaku. Inilah
video amatir yang direkam oleh 3 orang pelaku saat seorang remaja berkebutuhan khusus menyantap daging kepala musang yang telah dimasak di Kampung Muara Cibidey, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video berdurasi 15 detik yang diabadikan oleh 3 orang pelaku pada Selasa 10 Desember ini kini telah viral dan menuai banyak komentar dari warganet. Keluarga korban mengetahui adanya video korban viral di media sosial dari tetangganya. Pihak keluarga tidak menerima atas perbuatan lelucon yang telah dibuat oleh ketiga pelaku dan telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Kalau pihak keluarga merasa nggak gimana ya? Nggak terima. Yang melakukan perbuatan ini melakukan dengan motif iseng-iseng, ya, memberikan daging musang yang sudah dimasak kepada yang bersangkutan, yang anak yang berkebutuhan khusus, sambil berkata bahwa ayo mabuk dulu, makan kayak anjing yang sudah 3 hari tidak makan. Nah, melihat videonya viral dan pihak keluarga tidak terima, kemudian sempat berkonsultasi ke Polsek dan kemudian dilaporkan ke Polres. Kini kasus video viral remaja makan daging musang telah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandung. Ketiga pelaku telah ditangkap petugas dan dijerat pasal 45A tentang informasi elektronik dengan ancaman kurungan penjara selama 6 tahun. Pemirsa, ratusan mahasiswa UIN Alauddin menggelar demo mendesak rektor mundur dari jabatannya buntut terungkapnya dugaan produksi uang palsu di dalam kampus. Sementara pihak kepolisian menangkap 7 orang tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam sindikat uang palsu tersebut. Buntut terungkapnya produksi uang palsu di dalam kampus, ratusan mahasiswa UIN Alauddin Makassar di Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menggelar demo mendesak rektor mundur dari jabatannya. Adu mulut antara pihak kampus dan mahasiswa ini terjadi saat ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas kampus 2 UIN Alauddin Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan rektorat kampus. Pihak universitas pun telah mengambil tindakan tegas pada staf dan kepala perpustakaan dengan sanksi dinonaktifkan. Kami terima ya kepala perpustakaan dan ada satu staf ya. Jadi itu bagaimana pendapat? Nah, karena kita sudah mendapatkan konfirmasi begitu, pasti secara internal ini kita juga melakukan upaya-upaya tindakan yang tegas terhadap itu. Ya, misalnya ya kepala perpustakaan itu ya pastilah dinonaktifkan. Sanksi tegas. Kasus ini juga turut menyita perhatian anggota DPR RI Komisi 1, Frederick Kala Lembang, yang mendukung penyelidikan kasus ini dikembangkan. Ini bisa dikembangkan lagi dan bisa dilihat apa latar belakangnya seperti ini. Apalagi ini di dalam dunia pendidikan, ya ada alat pencetak uang sebesar itu dan kemudian yang terlibat pun juga cukup banyak. Jadi tidak sampai di sini saja. Saya mendorong sebagai Dewan Perwakilan DPR RI, saya mengapresiasi jajaran Polda, Kapolda, dan seluruh jajarannya termasuk Kapolres. Kira itu. Sementara 7 tersangka tambahan jaringan peredaran dan pembuatan uang palsu di dalam kampus UIN Alauddin Makassar berhasil ditangkap oleh Polres Goa, Sulawesi Selatan bersama Polresta Mamuju. Dari tangan ke-7 pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang palsu senilai Rp11.600.000, 2 kartu ATM, dan 2 buku rekening tabungan bank. Pemirsa, seorang santri di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh tamu pondok pesantren setelah dituduh mencuri ponsel. Korban mengalami luka bakar di bagian leher, wajah, dan kaki. Dan tak butuh waktu lama, pelaku pun ditangkap polisi.
santri berusia 15 tahun menjadi korban pembakaran yang terjadi di Pondok Pesantren Darusi Syahadah di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ia menderita luka bakar serius usai dibakar kakak kelas salah satu santri pondok pesantren. Pelaku yang berusia 21 tahun ini langsung ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Boyolali. Dari hasil keterangan pelaku, peristiwa ini bermula saat pelaku mendapat laporan dari adiknya yang juga santri di ponpes tersebut bahwa ia kehilangan telepon genggam. Adik pelaku menuduh korban yang mencurinya. Tuduhan tanpa dasar itu membuat pelaku emosi. Ia mendatangi pondok pesantren itu dan menemui korban. Saat korban membantah telah mencuri telepon genggam adik pelaku, pelaku pun menyiramkan BBM ke tubuh korban dan membakarnya. Itu berawal dari kedatangan pelaku atau yang sudah kita tetapkan tersangka hari ini atas nama Muhammad Galang Setia Dharma, usia 21 tahun, laki-laki, pekerjaan guru agama, alamat di daerah Kaliwungu, Kendal, datang ke pondok pesantren tersebut sebagai tamu setelah diberitahu oleh adiknya yang kebetulan juga santri situ yang mengabarkan bahwa HP miliknya itu diambil oleh korban ini, sehingga tersangka ini datang ke pondok pesantren tersebut untuk mencari tahu atau menanyai langsung kepada korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini sudah menyiapkan bensin atau pertalite. Pihak ponpes mengakui tidak menyangka bahwa pelaku secara diam-diam membawa bahan bakar minyak yang dimasukkan ke dalam botol air minum. Mereka pun menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian. Karena BBM-nya bukan bawa digen, bukan, tapi itu dia bawa air minum. Air minum sudah diganti oleh dia sendiri dengan bensin. Tentunya kita selama ini memang ini kalau keluarga santri itu kita pastikan saja ini keluarga santri, kakaknya betul, jadi kita tidak punya pikiran kakaknya santri sampai mau berbuat seperti itu gitu. Itu yang jadi masalah karena BBM-nya itu sudah dimasukkan ke botol air jadi kayak air minum gitu. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita ke berita lainnya, pemirsa, serangan Zionis Israel menghantam sebuah rumah di Gaza, Palestina. Ya pemirsa, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% pada Januari dan Februari 2025 untuk pelanggan dengan daya listrik 450 volt ampere hingga 2200 volt ampere. Diskon ini merupakan salah satu paket kebijakan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik sebesar 50% yang berlaku mulai Januari hingga Februari 2025. Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan, diskon ini menyasar 97% pelanggan. Pelanggan yang akan mendapatkan diskon tarif listrik 50% adalah pelanggan dengan daya listrik 2200 volt ampere ke bawah. Kami mengapresiasi, menghargai adanya diskon 50% tarif listrik untuk 2200 watt ke bawah. Dan ini menyasar pada 81,4 juta pelanggan kami yang terdiri dari 24,6 juta pelanggan 450 watt, kemudian ada 38 juta pelanggan 900 watt, ada 14,1 juta pelanggan 1300 watt, dan ada 4,6 juta pelanggan 2200 watt. Artinya dari total pelanggan rumah tangga kami adalah 84 juta. Ini menyasar pada 97% diskon 50% pelanggan rumah tangga kami untuk bulan Januari dan bulan Februari. Tentu saja ini berkah karena ini mengurangi beban saudara-saudara kita dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Nantinya mekanisme diskon tarif listrik akan berlaku secara otomatis pada saat pembelian token listrik maupun listrik pasca bayar. Tentu saja untuk pelanggan kami yang
prabayar, kami langsung secara otomatis menyesuaikan bahwa pembelian pulsa yang tadinya 100.000 misalnya untuk KWH tertentu, nanti hanya tinggal 50.000, hanya menjadi separuhnya. Kemudian untuk yang pasca bayar, kami secara otomatis menyesuaikan tagihan listriknya untuk bulan Januari Februari. Dan tentu saja kalau ada pertanyaan mengenai ini, kami sudah mempersiapkan WhatsApp number 08777 11 12 123. Total ada 81,4 juta pelanggan rumah tangga yang akan menikmati diskon tarif listrik 50%.